Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 19 Kota Bekasi. Bersama Bu Latifah di sini kita akan mempelajari materi logaritma. Jadi, logaritma itu diperkenalkan oleh ilmuwan bernama John Napier pada tahun 1614. Nah, logaritma sendiri itu adalah kebalikan atau bahasa matematikanya inverse dari eksponen. Eksponen itu apa? Eksponen adalah bilangan pangkat yang udah kemarin kita pelajari. Logaritma ini juga sebagai salah satu solusi ketika kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan tentang eksponen. Contohnya begini. Jika ada 2 pangkat X sama dengan 8, X-nya berapa? Jadi 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Yaitu 2 pangkat 3. Hasilnya 8. Nah, bagaimana kalau misalnya ada soal 2 pangkat X sama dengan 5? 2 pangkat berapa yang hasilnya 5? Nggak bisa. Nah, maka dengan ini kita bisa menggunakan notasi logaritma untuk menyelesaikan permasalahan eksponen. Ada eksponen, di sini ada A pangkat B sama dengan C. A ini disebut basis, B adalah eksponen atau pangkatnya, dan C adalah hasil. Nah, di notasi logaritma bentuknya jadi seperti ini. Kan tadi katanya logaritma itu kebalikan ya. Jadi A log C sama dengan B. Oke, kalau tadi A pangkat B sama dengan C, kalau ini A log C sama dengan B. A-nya basis, C-nya namanya numerus sekarang, dan B namanya hasil. Ini sudah ada nih pertanyaan, kita suruh menyatakan bentuk pangkat dalam bentuk logaritma, yaitu dengan cara yang tadi. Di sini ada 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 itu berapa? 36. Karena 6 kali 6. Jadiin berbentuk logaritma. Ya udah, 6-nya jadi basis, 6 log 36-nya jadi numerus di sini sama dengan 2. Atau cara cepatnya 6 pangkat 2 sama dengan 36. Ulang ya, 6 pangkat 2. Ini hasilnya yang di bawah 36. Oke, lagi-lagi kalau belum paham. 2 pangkat 5 hasilnya berapa? 32. Kalau dibuat logaritma jadinya 2 log, hasilnya taruh di sini, 32 sama dengan 5. Kalau dibalik sama aja, 2 pangkat 5 hasilnya adalah 32. Ini sebagai hasil. Gitu ya, mudah ya. Ini juga nih, 7 pangkat 2 berapa? 49. 7 log 49 sama dengan 2. Sekarang coba kita balik. Di sini menyatakan bentuk log jadi pangkat. Di sini kan ada 2 log 16. Hasilnya berapa? Hasilnya 4. Lah, kok bisa 4? Kenapa? Coba kita pangkatin nih. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Hasilnya berapa? 16. Sama kan? Yang ini juga sama. 5 log 625, yaitu 4. Lah, kok bisa 4? Iya, coba aja buktiin. 5 pangkat 4 hasilnya 625. Nah, kalau ini gimana Bu? 2 log akar 2. Ini gampang banget, hasilnya setengah. Kok bisa gitu Bu? Nih, inget-inget lagi. 2 pangkat setengah. 2 pangkat setengah berapa? Akar 2. Begitu. Kalau kalian lupa 2 pangkat setengah itu berapa? Ingat aja, akar lope sama dengan lope pangkat setengah. Coba dilihat lagi bukunya, oke? Nah, ini adalah dasar dari logaritma. Selanjutnya kita akan masuk ke 11 sifat logaritma yang udah pernah kalian catat di pertemuan kemarin. Menuju sifat 1 dari logaritma. Di sini ada A log A sama dengan 1. Kenapa gitu? Kalau basis dan numerusnya sama, punya angka yang sama, itu pasti hasilnya 1. Contohnya 5 log 5 sama dengan 1.
Kalau ada lagi misalnya 10 log 10, hasilnya berapa? 1, karena basis sama numerus sama. Terus ini Bu, nomor 2 gimana Bu? Akar 2023 log akar 2023. Ini kelihatannya doang susah. Hasilnya padahal sama, 1. Basis sama numerus sama, hasilnya 1. Oke, langsung menuju sifat 2. A log 1 sama dengan 0. Lah, why? Coba 8 log 1 sama dengan 0. Kalau kita ingat-ingat lagi nih, sifatnya eksponen, ini kan sama aja. Kalau dipangkatin 8 pangkat 0, berapapun yang pangkatnya 0 hasilnya 1. Gitu ya. Jadi kalau ada A log 1 sama dengan 0. Kalau numerusnya bernilai 1, hasilnya 0. Oke? Menuju ke sifat 3. Di sini ada A pangkat M log B pangkat N. Oke? Basisnya punya pangkat, numerusnya juga punya pangkat. Maka hasilnya adalah pangkat numerus dibagi pangkatnya basis. Sisanya apa? A log B. Jadi di sini kita bisa tulisin pangkat numerus siapa? N. Pangkatnya basis M. N per M A log B. Contohnya gini, 8 log 16. 8 itu berapa pangkat berapa? Oh, gampang. 2 pangkat 3. Iya nggak? 2 pangkat 3 kan hasilnya 8. Log 16 itu berapa pangkat berapa? Yaitu 2 pangkat 4. Nah, udah sama kan bentuknya seperti di atas? Ya udah, jadi hasilnya 4 bagi 3. 4 bagi 3. 2 log 2. Oke? Nah, 2 log 2 itu sifat keberapa tadi? Sifat ke-1. Kalau ada basis sama numerus sama, hasilnya udah pasti 1. Ya udah, 4 per 3 dikali 1. Atau langsung aja 4 per 3. Gitu. 8 log 25. Ya udah, 8 itu 2 pangkat 3 log 25 itu berapa? 5 pangkat 2. Hasilnya 2 per 3. Oke, 2 per 3. 2 log 5. Terus gimana lagi nih? Ini kan gak bisa dikecilin kayak tadi ya. Kayak yang ini gak bisa ya. Basis sama numerusnya berbeda. Ya udah, hasilnya cukup seperti ini aja. Oke, kalian kerjakan coba yang ini sendiri ya. Silakan kerjakan yang menuju sifat 4. Di sini ada A log B pangkat N. Sebenarnya sifat keempat dan kelima yang akan Ibu jelaskan nanti itu adalah anaknya dari sifat ketiga. Wah, gimana tuh? Jadi sifat 3 yang kita pecah menjadi sifat 4 dan sifat 5. Coba kita lihat. Di sini ada A log B pangkat N. Nah, sekarang yang punya pangkat hanya numerus doang. Oke, kalau tadi kan dua-duanya. Kalau sekarang yang punya pangkat numerus aja. Ya udah, N ini kita kedepanin. Oke, kita taruh di depan. Hasilnya jadi N A log B. Begitu. Ibu udah punya beberapa contoh nih untuk sifat logaritma yang keempat. Sini ada 2 log 32. Ya udah, kita ubah dulu. 2 log 32 itu berapa pangkat berapa? Oh, 32 itu 2 pangkat 5, Bu. Nah, di sini kan udah sama pangkatnya numerus. Pangkat numerus tinggal meluncur aja ke depan. Jadinya 5 2 log 2. Nah, kalian harus sudah otomatis nih melihat 2 log 2. 2 log 2 kan 1. Ya udah, 5 kali 1. Langsung aja hasilnya 5. Oke, mudah dan menyenangkan bukan? Lagi-lagi, 3 log 9. 3 log 3 pangkat 2. Pangkatnya maju ke depan. Jadinya 2 3 log 3. Langsung aja hasilnya sama dengan 2. Begitu. Lagi, nomor 3, ini masih sifat yang keempat.
Di sini agak lain nih. 7 log 1/7. Nah, kita pakai aturan yang gimana nih, Bu? Kalau kayak gini, gampang aja. Ini kan ada di bawah. Kita bikin jadi 7 log 7 pangkat min 1. Kita naikin ke atas. Kan ini sebenarnya punya pangkat nih 1. Ketika kita naikkan ke atas, pangkatnya jadi min. Ya udah, ini kan ada nih pangkatnya numerus, kita taruh di depan. Jadinya min 1 7 log 7. Langsung aja hasilnya min 1. Bu, boleh nggak kalau kita melihat 7 log 7 kita langsung sama dengan 1? Boleh. Jadi hasilnya min 1. Dah, gitu aja. Yang nomor 4, 5 log 1/25. 25 di sini kan kita bisa perkecil dulu nih. Jadinya 5 log 1/25 itu berapa pangkat berapa? 5 pangkat 2. Baru kita naikin ke atas. 5 log 5 pangkat min 2. Karena dia dari bawah pindah ke atas, tandanya berubah jadi min 2. Ya udah, min 2 tinggal kedepanin. Hasilnya min 2. Lanjut. Oke, masih di sifat 4. Saya mau kasih tahu soal yang kita bisa selesaikan pakai sifat 4, cuma agak panjang nih soalnya. Di sini ada 2 log 16. Langsung aja kita ubah 2 log 16 itu berapa pangkat berapa? 2 pangkat 4. Oke, ditambah 3 log 27 itu berapa pangkat berapa? 3 pangkat 3. Ditambah 5 log 5 pangkat 3. Gitu ya. Ini kan sama-sama punya pangkat nih numerusnya, tinggal kita kedepanin aja. Nah, ini udah sama, 2 log 2 kan 1, 3 log 3 1, 5 log 5 1. Ini tinggal meluncur ke depan aja, 4 ditambah 3 ditambah 3. Hasilnya berapa? 10. Begitu aja. Bu, terus ini nggak diapa-apain, nggak usah, coret-coretin aja. Kan hasilnya 1. 4 kali 1, 4. Gitu ya. Menuju ke sifat 5, mudah-mudahan masih tetap semangat nih. Sekarang A pangkat M log B, yang punya pangkat hanya basis aja. Ya udah, jadi kita lihat lagi ke sifat 3. Kalau pangkatnya basis itu adanya di bawah. Jadi 1/M. Bu, kenapa 1? Ini kan harusnya pangkat numerus nih. Pangkat numerusnya ada 1. Jadi kita tulis saja 1/M gitu ya. 1/M A log B. Nah, ini misalnya ada contoh soal 5 pangkat 2 log 7. Ya udah, ada pangkatnya basis, taruh di bawah. 1/2 5 log 7. Hati-hati dalam menulis basis ya, harus ada di atas, gak boleh sejajar sama log. Kemudian yang nomor 2, ada 4 log 3. Ini sebenarnya sama aja. 4 itu kan 2 pangkat 2, kita ubah dulu. Log 3. Baru kita tulis sifat 5 tadi. Ini pangkat numerus, kita taruh di bawah. 1/2. 2 log 3. Udah, kalau nggak bisa dikecilin lagi, berarti itu adalah hasilnya. Lanjut di sifat 6 dan sifat 7. Jadi logaritma itu penjumlahan bisa jadi perkalian, dan kalau pengurangan bisa jadi pembagian. Contohnya gini, di sini ada A log B tambah A log C. Maka hasilnya menjadi A log B kali C atau BC. Gitu ya, ini bisa berlaku kebalikan. Jadi kadang dari perkalian bisa kita jabarkan jadi pertambahan. Ini A log B dikurangin A log C, maka hasilnya A log B per C. Begitu. Sifat 6 dan 7 syaratnya adalah basisnya harus sama. Oke, maka dia bisa digabung seperti ini, A log BC. Syaratnya basis harus sama. Ini untuk keduanya ya.
Contohnya 2 log 8 ditambah 2 log 4. Ya udah, ini kan 2 log 8 dikali 4. Jadinya 2 log 8 kali 4 32. 32 itu 2 pangkat 5. Nah, ini kita pakai sifat yang tadi, pangkatnya numerus, kedepanin aja 5. 2 log 2 berapa? 1. Oke ya, mudah kan? Yang sifat ketujuh, sini ada 6 log 8 dikurangin 6 log 2. Syarat basisnya harus sama. Baru kita bisa jabarin 6 log 8 dibagi 2. Kenapa dibagi? Karena ini pengurangan, bisa jadi pembagian. 6 log 8 bagi 2, 4. Oke, 6 bisa dibuka lagi nggak? Enggak. Yang bisa dibuka hanya 4. Log 4 itu berapa pangkat berapa? 2 pangkat 2. 2-nya ke depanin deh. Jadinya 2, 6 log 2. Udah kan? Nggak bisa diapa-apain lagi, berarti ini adalah hasilnya. Saya ulang, semoga paham. Kalau penjumlahan bisa jadi perkalian, kalau pengurangan bisa jadi pembagian. Begitupun sebaliknya. Ya, oke guys, ini adalah contoh gabungan dari sifat 6 dan sifat 7. Ini kan basisnya sudah sama, berarti sudah memenuhi syarat dong. Ya udah, kita tinggal bentuk aja seperti ini, 8 log 32. Kalau dikurang berarti tandanya dibagi 128. Kalau ditambah berarti tandanya dikali sama 16. Di sini ya. Udah, tinggal kita bisa kecilin 128 dibagi 16. 8. 32 bagi 8 4. Jadi 8 log 4. Sama-sama bisa dikecilin, 8-nya itu 2 pangkat 3 log 4 itu 2 pangkat 2. Ini kita masuk ke sifat 3. Pangkatnya numerus dibagi pangkat basis, 2/3. 2 log 2 berapa? 2 log 2 1. Jadi hasilnya sama dengan 2/3 saja. Oke? Lanjut di sifat 8, di sini ada A pangkat A log B. Hati-hati menulis A log B-nya itu semuanya ada di pangkat ya, ada di atas. Jadi di sini cara mudahnya, kalau ada yang nempel sama ini, kita coret aja langsung. Jadi A pangkat A log B sama dengan B. Gampang kan? Coba 2 pangkat 2. Kan ini sama nih angkanya. 2 pangkat 2 log 5. Ya udah, hasilnya sama dengan 5. Nih, yang nempel sama dicoret ya. Oke? Lagi. 3 pangkat 3 log 9. Ini kan sama nih. Ya udah, berarti hasilnya 9. Gitu doang. Lagi 8 pangkat 2 log 5. Lah Bu, ini kan gak sama. 8. Tadi katanya yang sama bisa dicoret Bu. Nah, kalau ini agak lain nih, agak beda. 8 ini kan bisa kita buka jadi 2 pangkat 3. Di sini 2 log 5. Yang nempel di sini adalah kita buletin seperti ini ya. 2 shoo ke sini. Jadi 2 sama 2 kita coret. Sisanya kan di sini ada 3 log 5. Sisanya 3 log 5. Kita ubah jadi bilangan berpangkat. 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 itu berapa? 5 pangkat 3 itu adalah 125. Hasilnya ini. Oke? Di sifat 9 ada A log B dikali B log C. Sama kayak tadi, kalau ada yang nempel sama kita coret. Jadi hasilnya tinggal A log C. Jadi tinggal awal sama akhirannya aja, karena yang tengah-tengahnya nih sama. Nah, kalau misalnya ada soal gini, 3 log 2 2 log 5 5 log 9. Lah, ini kan sama nih. Yang ini juga sama.
Ya udah, hasilnya tinggal berapa? Yang depan sama yang belakang aja. 3 log 9. 3 log 9 berapa? Gampang. 3 log 9 itu berapa pangkat berapa? 3 pangkat 2. Numerusnya kedepanin. Jadi hasilnya 2. Bu, 3 log 3 nya kemana? Lah, 3 log 3 kan sama dengan 1, gitu ya. Nah, ini adalah sifat terakhir dalam video ini, yaitu sifat 10. Nanti sifat 11 akan saya berikan di video yang lain. Di sini ada A log B. Sifat logaritma itu bisa dibalik. Seperti apa? Di sini ada A log B, kita balik 1 per B log A. Nah, belok nggak tuh? Jadi A log B kita bisa ubah posisinya. B-nya jadi di atas, A-nya jadi di bawah. Seperti ini. A log B jadi B log A. Syaratnya kita kasih 1 per. Gitu ya. Nah, ini contohnya 8 log 2. Ya udah, hasilnya berarti 1 per. Kita balik, kita tukar posisinya 2 log 8. Oke? Untuk soal nomor 2, ini juga adalah terapan dari sifat ke-10. Jika 2 log 7 sama dengan X, maka 7 log 2 adalah berapa? Ya udah, kita tinggal tulis soalnya, tulis ulang dulu 7 log 2. Kan katanya logaritma bisa dibalik tuh. Syaratnya kita tulis 1 per berapa? 2 log 7. Kita tuker nih posisinya. Ya udah, kita tinggal tulis 1 per 2 log 7 di soal udah dinyatakan 2 log 7 sama dengan X. Maka di sini 2 log 7 kita ganti sama huruf X. Udah deh. Itu dia pelajaran matematika kali ini. Silahkan kalian amati lalu tulis apa yang udah ibu jelaskan, kemudian kalian pahami. Nanti selanjutnya akan ibu berikan yang sifat 11 di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.